Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Raider Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah komik yang bercerita tentang bangkitnya jiwa pedang legendaris terkuat. Buat kalian yang baru saja mampir di channel ini, Mimin sangat berterima kasih karena kalian sudah meramaikan kolom komentar dengan kata-kata yang positif. Berkat kalian semua, Mimin akan selalu bersemangat untuk mengembangkan channel ini. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di halaman channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk di part 24. Cerita dimulai setelah meminta izin kepada para monster untuk memulai pertarungan lanjutan melawan Nona Hayon. Wonwi tidak menyangka kalau Hayon bergerak dengan cepat. Bahkan ia telah terkena satu buah pukulan telak tepat di pipinya. Terlihat Hayon yang tidak memberikan kesempatan kepada Wonwi untuk menyerang balik. Sambil menahan serangan itu, ia berpikir, aku tidak menyangka kalau dia memiliki kekuatan yang seperti ini. Aku kira dia menjadi rapuh setelah berat badannya yang menurun. Tapi karena aku merasa sakit ketika terkena serangannya, aku yakin kalau tenaga dalamnya sangatlah kuat. Ketika serangan Hayon hampir mengenai wajahnya, Wonwi pun langsung melayangkan sebuah tendangan yang mengarah tepat ke kepalanya. Tidak hanya sampai di situ saja, ia juga menggunakan kaki yang lainnya untuk menendang Hayon agar memperlebar ruang jarak di antara mereka. Hayon berkata, kau orang yang cukup cerdas. Kau menggunakan pedangmu sebagai tumpuan untuk membuat tubuhmu menjadi seimbang demi bisa menyerang balik. Mendengar itu, Wonwi mengatakan, aku hanya beruntung bisa menyerang balik dengan menggunakan keseimbangan ini. Di sisi yang lain, Yehwa sangat terkejut. Di dalam hatinya ia berkata, aku tidak menyangka kalau Wonwi tidak menahan diri ketika melawan Nona Muda. Apakah dia sangat ingin menjadikan Nona Muda sebagai pasangan hidupnya? So Wonwi, kau memang benar-benar pria yang nakal. Kau juga ingin melihatku telanjang pada malam itu. Aku harap Nona Muda tidak kalah karena aku tidak ingin Nona Muda jatuh ke pelukan pria nakal sepertinya. Terlihat Hayon yang berkali-kali melakukan serangan ke arah Wonwi. Ia kembali tidak memberikan kesempatan kepadanya untuk menyerang balik. Ia tahu bahwa Wonwi seniman bela diri berpedang. Sudah pasti gerakannya akan terkunci apabila ia menutup ruang geraknya. Sambil menghindari serangan jari Hayon, ia berpikir, dia menggunakan teknik jari. Aku baru menyadari kalau jari telunjuknya ternyata kapalan. Aku telah mendengar kalau teknik jari jauh lebih sulit daripada teknik pukulan ataupun teknik telapak tangan. Itu disebabkan kau harus siap merusak jarimu selama berlatih teknik itu. Teknik ini bukanlah milik Bluestar ke-6, dan juga teknik jari ini memiliki banyak resiko. Apabila kau mempelajarinya, maka titik meridianmu akan tersegel. Apakah ini seni bela diri Blood Demon? Iron pun mengatakan kalau dia tidak pernah melihat teknik jari yang sehebat Hayon. Aku yakin sudah pasti seni bela diri itu adalah milik Blood Demon. Dari tatapan kedua mata Hayon, terlihat sangat jelas kalau dia tidak ada keraguan untuk menyerang dan bahkan melukai Wonwi. Karena dirinya yang terdesak atas serangan cepat Hayon, seketika itu juga ia menggunakan belatinya untuk menangkis tusukan jari yang mengarah ke jantungnya. Galma hanya tersenyum menikmati pertarungan itu. Bocah ini sangat menarik. Dia juga sangat terlatih dengan tangan kirinya. Ia mampu menggunakan belatinya di saat momen terdesak seperti itu. Sambil tersenyum penuh percaya diri, Hayon berkata, apakah kau sama sekali tidak berniat untuk menggunakan pedangmu di saat melawanku? Wonwi pun menjawabnya, aku hanya ingin benar-benar memblokir semua serangan teknik jarimu. Namun di dalam hatinya ia berkata, dia seharusnya tahu apa yang aku maksud kalau aku mengatakannya seperti itu. Aku melakukan duel ini meski sebenarnya aku tahu kalau aku akan kalah. Tetapi tujuan utamaku hanyalah cuma ingin bertarung melawan seseorang yang sudah menguasai teknik bela diri dari Blood Demon.
Dengan tatapan mata yang tajam, Hayon pun bersiap dengan kuda-kuda seni bela dirinya. Kau adalah orang yang menarik. Aku ingin tahu kali ini apakah kau bisa memblokir seranganku lagi. Di samping itu, Aaron memperingatkan kepada Wonwi agar ia berhati-hati karena Hayon akan menggunakan teknik yang tidak biasa. Sambil memegang belatinya, Wonwi pun mengatakan kepadanya kalau dia juga merasakan tekanan yang kuat meski hanya melihat kuda-kudanya saja. Aku rasa aku harus menggunakan teknik berpedang Luminostar untuk melawannya. Di saat pergerakan Hayon yang begitu cepat telah menghilang dari pandangannya, Wonwi pun menggunakan pedangnya untuk menebas ke sisi depannya. Namun ternyata begitu mudahnya Hayon menghindari serangan itu dengan menundukkan kepalanya. Menyadari jika tebasannya tidak mengenai Hayon, ia pun langsung memutar ayunan pedangnya ke arah bawah. Akan tetapi masih dengan mudahnya Hayon menangkis serangan Wonwi hanya dengan menggunakan kakinya. Dan tidak hanya sampai di situ saja, Hayon langsung memutar badannya dan melompat ke arah atas untuk melakukan serangan lagi. Wonwi yang menyadari itu, ia berpikir, kalau saja aku menggunakan belati sodam dan mengayunkannya ke arah atas, maka serangan nona muda akan terhenti. Meski serangan Hayon sangat terbuka dan mudah untuk menyerangnya, namun ia tidak ingin melakukan itu. Sebab apabila ia melukai nona muda, maka sudah pasti para master tidak akan tinggal diam. Sambil melihat Hayon yang tersenyum kepadanya, ia bergumam, sudah waktunya aku harus mengakhiri pertarungan ini. Pastinya serangan nona muda akan terasa sangat menyakitkan. Beberapa saat kemudian, terlihat Wonwi yang baru saja membuka matanya. Kemudian ia memperhatikan seluruh ruangan itu dan ia merasa kalau hari sudah malam. Lalu ia melihat seseorang yang terbaring di sebelah tempat tidurnya, dan ternyata orang itu adalah Gemun. Ia bergumam, sepertinya tangannya yang terputus telah disembuhkan dan disambung oleh sang dokter segala penyakit. Wonwi pun mencoba bangkit. Ia merasakan kalau kepalanya terasa sangat sakit. Aku rasa kalau teknik jari yang digunakan oleh Hayon terlalu luar biasa. Bahkan ia mampu menekan energi inti bawaanku. Kemudian ia mendengar kalau Aaron dan Sodam telah memanggilnya. Lalu ia pun menoleh ke bawah ranjangnya tepat Sodam dan Aaron disimpan. Sodam pun menjelaskan kalau dia telah tidak sadarkan diri selama 12 jam. Aku telah melihat kalau sang dokter telah menyambung tangan orang itu kembali. Ia sangat luar biasa. Ia bahkan menyambung helai demi helai semua pembuluh darahnya. Menanggapi ocehan Sodam, Wonwi berkata, aku tidak peduli dengan yang seperti itu. Yang ingin aku tahu adalah selama aku tidak sadarkan diri apa yang telah terjadi. Aaron pun mengatakan, seperti yang sudah kau duga, yang aku lihat bahwa sang Evil telah berlutut dan bersumpah setia kepada Hayon. Jadi sekarang semuanya telah terselesaikan dengan sangat baik. Namun di tengah perjalanan menuju ke tempat tinggalnya bersama sang Evil, tiba-tiba saja ia melihat seseorang yang berjalan sambil menyelinap di antara kegelapan bayangan. Kemudian ia mengikutinya dan memastikan siapa orang itu dan apa tujuannya sebenarnya. Ternyata orang itu adalah Yunjai, murid dari elder tertinggi kedua. Apa yang dia lakukan di tengah malam seperti ini hanya seorang diri. Dia menghindari semua area yang dijaga seolah-olah dia telah menyembunyikan sesuatu. Bahkan Wonwi mengikuti Yunjai sampai memasuki ke dalam hutan. Ini sangat mencurigakan. Apakah ia seorang mata-mata? Tapi ini sangat berbeda dari kehidupanku yang dulu. Terlihat Yunjai melepaskan alas kakinya untuk mengambil sesuatu yang tersembunyi di bawah alas kakinya. Lalu ia menaburkan serbuk yang berwarna putih ke udara agar serbuk itu cepat menyebar karena terbawa oleh angin yang berhembus. Seketika ia langsung terkejut saat Wonwi yang menyergapnya dan menanyakan apa yang telah ia lakukan. Dengan sangat cepat Yunjai langsung menangkis serangan dadakan itu dengan menggunakan pedangnya. Sambil mengacungkan pedangnya, Wonwi berkata, serbuk yang kau tebar tadi itu adalah Thousand Mile. Jadi siapa kau sebenarnya? Aaron pun menjelaskan tentang serbuk itu. Sesuai dengan namanya, serbuk itu adalah aroma yang dapat dengan mudah tersebar jauh dan luas.
Kalau kau menyebarkan aroma itu, maka kau bisa menggunakan benda khusus ataupun seekor anjing pelacak yang sudah terlatih untuk menemukan lokasi serbuk itu. Mungkin saja Yunjai adalah seorang mata-mata. Sambil tersenyum, Yunjai berkata, apakah kau pernah mendengar sebuah pepatah yang berbunyi, keingintahuan bisa membunuhmu? Akan tetapi Wonwi menjawabnya, aku tidak pernah mendengarnya. Tapi yang aku tahu, apabila kau berjalan di atas es yang tipis, itu bisa saja membuatmu terbunuh. Yunjai kembali berkata, sepertinya kau hanya seorang diri karena kau tidak memblokir jalan keluarku ataupun menyerangku. Dasar tolol, apakah kau pikir kau bisa mengalahkanku? Wonwi pun langsung melancarkan sebuah serangan dengan pedangnya. Dia tidak termakan umpanku karena dia tidak sebodoh itu. Pasti dia telah menerima pelatihan mata-mata yang sangat baik. Seperti yang diharapkan dari seniman bela diri tingkat puncak, dia mampu menghindari seranganku dengan begitu mudah. Dengan sombongnya Yunjai berkata, seranganmu yang seperti itu tidak akan berguna terhadapku. Asal kau tahu, aku ada di level yang berbeda. Kau pasti baru saja mempelajari teknik lemah yang seperti itu. Wonwi merasa telah diremehkan. Di dalam hatinya ia bergumam, sepertinya aku harus mengganti strategiku. Lalu ia berkata, sebaiknya kau pakai sepatumu dengan benar. Apakah kau setakut itu sampai-sampai kau mencoba kabur bahkan tanpa menggunakan sepatu? Yunjai hanya tertawa. Dasar tolol, apakah karena kau menang melawan Gemwon dan menggunakan mata ilusi, kau pikir kau bisa mengalahkanku? Aku tahu kau pasti akan menggunakan trik yang sama menggunakan mata ilusi. Aku telah mendengar rumornya kalau teknik mata ilusi hanya bekerja terhadap seseorang yang memiliki tenaga dalam lebih sedikit. Lalu sekarang kau mencoba mengikutiku seperti orang yang tolol cuma karena ambisimu. Mendengar ocehan Yunjai yang tidak ada habisnya, dengan santainya Wonwi mengatakan, hai kau kodok, kau terlalu banyak berbicara. Seketika itu juga terlihat Yunjai yang begitu marah. Ia tidak terima jika bentuk tubuhnya telah dihina sebagai kodok. Apa yang kau katakan? Berani sekali kau memanggilku seperti itu. Aku akan membunuhmu dan mencincangmu hingga menjadi hancur berkeping-keping. Dengan sangat cepat Yunjai mengayunkan pedangnya. Namun serangannya itu masih bisa diantisipasi oleh Wonwi. Tidak mau kalah, Wonwi pun melancarkan serangan balik dengan tusukan pedangnya yang mengarah tepat menuju jantungnya. Akan tetapi dengan teknik berpedang putaran katak, ia mampu menangkis serangan itu. Bahkan ia juga melakukan serangan lagi sehingga membuat Wonwi terdorong ke belakang. Terdengar Yunjai yang mengatakan dengan nada yang sombong, aku memiliki energi ki yang jauh di atasmu. Sekarang kau mau apa? Apakah kau ingin kabur dan bersembunyi di balik selimutmu? Melihat Wonwi yang berlari untuk menyerangnya dan berteriak mengatakan kalau ia tidak akan kembali terkecuali berhasil mengalahkannya. Sambil tertawa dan bersiap dengan pedangnya, Yunjai mengatakan, kalau itu maumu, aku tidak akan bermain-main lagi. Akan kutunjukkan kepadamu bagaimana jarak kekuatan di antara kita berdua. Namun belum sempat ia melanjutkan kata-katanya, ia begitu terkejut ketika serangan Wonwi sangat berbeda dari yang sebelumnya. Yang ia lihat, pergerakan Wonwi begitu cepat dan acak. Bahkan ia sangat takjub dengan teknik berpedang Wonwi. Ternyata Wonwi telah mengaktifkan teknik berpedang Luminostar yang telah lama ia sembunyikan. Yang ia gunakan adalah teknik pertama tarian cakar harimau. Akan tetapi serangan Wonwi masih mampu diimbangi oleh Yunjai. Yunjai masih tidak percaya kalau Wonwi memiliki teknik berpedang yang begitu hebat. Dengan kesalnya ia berkata, apakah kau telah menyembunyikan kekuatanmu? Aku yakin kalau kau ahli berpedang di atas level 1. Sambil memainkan pedangnya, dengan santainya Wonwi mengatakan, itulah yang akan terjadi apabila kau dengan sombongnya menyimpulkan bahwa musuhmu lebih lemah darimu. Kau pastinya tahu dengan pepatah yang sangat terkenal di murim ini, apabila kau di tengah-tengah orang yang baru kau temui, sebaiknya sembunyikanlah sepertiga dari kemampuanmu.
Di sampingnya, Sodam mengatakan, "Apa yang kau katakan, kau bahkan telah menyembunyikan separuh dari kemampuanmu." Terlihat bukannya menyerang balik, akan tetapi Yunjai langsung melarikan diri dari hadapan Wonwi. Ia yang menyadari itu, Wonwi pun langsung mengejarnya. Ia mengatakan, "Apa yang kau lakukan? Apakah ini yang kau sebut kalau kau berada jauh di atasku?" Akan tetapi itu adalah sebuah umpan agar Wonwi mengikutinya. Ternyata ia telah menyiapkan beberapa jebakan ketika ia sudah terdesak. Sambil tertawa, Yunjai melemparkan beberapa gumpalan tanah dengan ujung pedangnya. Wonwi yang menepis gumpalan tanah itu, ia bergumam, apa yang telah ia lakukan? Apakah ia sudah putus asa sehingga melakukan hal sia-sia seperti ini? Tiba-tiba saja Sodam dan Aeron langsung berteriak kepadanya dengan mengatakan kalau itu adalah sebuah jebakan yang sudah dipersiapkan olehnya. Meski kunai-kunai itu sangatlah cepat, namun tidak satu pun dari senjata tersembunyi itu mampu mengenai tubuhnya karena Wonwi telah melompat dan memutarkan pergerakannya ke arah belakang. Terlihat Wonwi yang menggenggam belatinya. Ia begitu kesal karena Yunjai telah melakukan trik yang kotor untuk melawannya. Wonwi pun langsung menyerangnya dengan melemparkan belati itu. Namun lemparan belati Wonwi masih bisa ia tepis dengan sangat mudah. Yunjai bergumam, apa yang terjadi? Kenapa semua kunai-kunaiku tidak mengenainya? Padahal aku sudah yakin kalau aku mengarahkannya dengan tepat. Wonwi pun bersiap dengan pedangnya. Ia berkata, api biru berkobar di tengah debu yang berterbangan, dan juga berkat belati Sodam aku mengetahui lokasi pastinya. Secepat kilat Wonwi berlari menyerangnya dengan menggunakan teknik berpedang Luminostar yang sudah mencapai level 6. Terlihat Yunjai mencoba sekuat tenaga untuk menahan serangan Wonwi. Ia bergumam, apakah ini kekuatannya yang sesungguhnya? Aku kira ia hanyalah murid rendahan. Ternyata aku telah salah memilih lawan. Namun tanpa ia duga, ia langsung terlempar dan tersungkur jauh ke belakang. Bahkan saking kuatnya serangan Wonwi sampai-sampai sebagian area di sekitarnya telah hancur. Apa yang telah kau lakukan? Bagaimana caranya kau bisa menghindari serangan tersembunyiku di tengah debu-debu itu? Apa yang kau lakukan itu adalah hal yang mustahil. Dengan santainya Wonwi mengatakan, asal kau tahu aku memiliki 3 mata. Jadi serangan bodoh seperti itu tidak akan bisa untuk mengecohku. Sambil memperhatikan, Aeron menyarankan kepada Wonwi untuk menyerangnya lebih dulu karena ia begitu khawatir kalau Yunjai akan melarikan diri lagi. Wonwi berkata, aku tidak akan melakukan hal yang seperti itu. Aku tahu apa yang ia pikirkan saat ini karena aku juga pernah menjadi seorang mata-mata. Hanya ada 2 pilihan yang dimiliki oleh seorang mata-mata, entah itu melarikan diri ataupun bunuh diri. Benar saja apa yang dikatakan oleh Wonwi. Terlihat Yunjai yang meletakkan pedangnya tepat di samping lehernya. Ia mengatakan lebih baik ia mati daripada harus kalah dengan orang sepertinya. Namun belum sempat ia melanjutkan kata-katanya, tiba-tiba saja ia melemparkan pedangnya ke arah belakangnya. Sambil mengitari Yunjai yang terdiam terpaku, Wonwi berkata, mungkin teknik ini tidak akan bekerja ketika kami bertarung, tetapi ketika dia terpojok, aku bisa menggunakan mata ilusi cuma dengan kontak mata yang hanya sekejap. Seketika itu juga ia langsung mengunci titik meridiannya sehingga membuat Yunjai tidak mampu menggerakkan tubuhnya lagi. Tanpa adanya rasa keraguan sedikit pun, ia membuka mulutnya dan memasukkan tangannya untuk mengambil sesuatu yang tersimpan di dalam mulutnya. Setelah mendapatkan benda yang ia cari, Wonwi pun menjelaskan kalau itu adalah bola racun. Benda itu telah diletakkan di dalam tenggorokan dan ia diikat dengan benang kepada gigi geraham. Semua mata-mata pasti memiliki racun yang seperti itu. Aku sudah menduganya. Ada 2 cara bagi mata-mata untuk bunuh diri, dan mereka biasanya lebih memilih untuk menggorok lehernya sendiri. Apabila bola racun itu meleleh ke dalam tubuh, maka semua organ dalam tubuhnya akan meleleh juga, sehingga menjadikan kematian yang sangat menyakitkan.
Mengetahui kalau bola racun yang ia simpan telah ditemukan, sekuat tenaga ia mencoba mengatakan bagaimana caranya ia mengetahui lokasi bola itu, sedangkan dia bukanlah seorang mata-mata. Sambil memukulnya, Won Wei berkata, "Kau tidak akan mengerti meski aku menjelaskannya kepadamu, dan juga seharusnya kau telah sadar kalau kau telah kalah dengan orang yang sepertiku." Beberapa saat kemudian, terlihat Won Wei yang membawa tubuh Yun Jae yang sudah tidak sadarkan diri. Di tengah perjalanannya, ia mendengar banyak suara yang bergemuruh di sekitar hutan itu. Apakah para penjaga lembah darah telah menyadari sesuatu? Sudah pasti suara-suara itu telah datang akibat serbuk yang telah ia sebar. Ia menaburkan Thousand Mile untuk menunjukkan lokasi pasti dari persembunyian kultus Blood ini. Di kehidupanku yang dulu, lokasi lembah darah juga pernah terbongkar, tetapi waktunya bukanlah di hari ini. Jalan cerita aslinya kalau Elder Galma tidak akan datang ke tempat ini, itu pasti karena informasi yang sudah aku bocorkan. Yun Jae juga tidak akan datang dan kalah bertarung melawanku. Dan juga takdir Game Won telah berubah. Kalau prediksiku ini memang benar, apapun yang terjadi, dia akan mati di tangan Yun Jae. Kemudian ia pun memperhatikan punggung tangannya yang memancarkan beberapa titik cahaya. Ia kembali berpikir, ini di luar perkiraanku. Saat ini terlalu banyak hal yang berubah dengan sangat cepat. Di tempat yang berbeda, terlihat para warrior sangatlah panik. Mereka berencana untuk membakar semua bangunan dan secepatnya keluar dari lembah itu. Di sisi yang lain, Juabek dan Wahyun telah melaporkan kepada Sang Evil kalau mereka tidak menemukan di mana Won Wei berada. Dan juga Galma pun mendapatkan sebuah laporan kalau Yun Jae sampai saat ini tidak bisa ditemukan. Tiba-tiba saja mereka semua sangat terkejut ketika Won Wei yang datang dari arah belakang mereka. Dengan santainya ia berkata, "Wahai Master, saya minta maaf karena sudah terlambat menemui Anda. Biarkan saya meletakkan bajingan ini lalu kita berbicara." Terlihat para warrior yang telah bersiap untuk menyerang Won Wei. Mereka sangat waspada kalau Won Wei adalah seorang mata-mata. Won Wei berkata, "Saya tidak memiliki banyak waktu untuk menjelaskan, tetapi ada beberapa hal yang saya tahu dan harus saya sampaikan kepada Anda." Tetapi ia tidak bisa melanjutkan kata-katanya ketika semua pedang telah berada tepat di samping lehernya. Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.